Pada tahun 1969 di Kecamatan Pasadena, California, terlihat pasutri muda yang membawa anaknya di mobil kolbak. Mereka mendatangi rumah besar kediaman Nona Saun Sandena dan memintanya untuk disembuhkan. Dia adalah seorang paranormal lokal setempat yang biasa mengobati pasien dari hal-hal goib dan musuh dari pesulap merah. Anak itu mengaku kalau dia sudah dihantui suara-suara aneh selama 3 hari. Namun dengan curiga, Nona Dukun menanyakan apa yang sudah dia lakukan. Ibunya memberitahu kalau anaknya sudah mencuri kalung perak dari seorang gypsy di gerbong kereta. Tapi ayahnya sudah mencoba untuk mengembalikannya, namun orang yang dicuri itu tidak mau menerimanya lagi. Dan kalung itu sekarang masih dibawa oleh anak tersebut. Nona Dukun yang melihat itu pun kaget dan langsung membawa mereka ke ruangan praktek. Sambil tertidur di ruangan praktek, anak itu melihat bayangan tangan di atas langit-langit. Nona Dukun membacakan mantra dengan bahasa yang admin tidak tahu. Te pedimos que bendigas a este niño enfermo. Ibunya yang bingung juga tetap pasrah dengan proses pengobatan ini. Lalu, anak itu terjatuh dari lantai 2 yang kira-kira mungkin tingginya 4 meter. Kedua orang tuanya panik melihat itu dan langsung menyusul anak itu ke bawah. Tapi entah dosanya sebesar apa, anak itu ditarik ke dalam neraka oleh iblis. Dan Nona Dukun yang melihat kejadian itu berkata bahwa kita akan bertemu lagi. Di pagi hari yang sedikit agak mendung dan bermacet-macet ria seperti yang biasa kita lakukan, terlihat mbak-mbak cantik jelita yang sedang nyetir mobil sambil centil-centilan ngeliatin bibirnya sendiri di kaca dashboard untuk pergi bekerja. Dia adalah Christine Brown, kita panggil saja Christine. Dia adalah seorang pegawai bank. Sesampainya di kantor, Christine menjalankan job desk-nya sesuai SOP dan KPI yang sudah dibikin seribet mungkin oleh perusahaan. Di mana bonus dari target penjualan susah cair, kerjaan makin numpuk, gaji yang gak seberapa dan gak naik-naik, kontrak kerja yang sebentar-sebentar, perform penjualan yang harus selalu di angka mustahil, dan lembur yang harusnya dibayar malah dibilang loyalitas pada perusahaan, dia pun tetap menjalaninya dengan penuh senyuman. Sebagai karyawan senior, di sana dia melihat posisi asisten manajer sedang kosong, dan dia langsung bergegas menemui manajernya untuk jilat-menjilat agar karirnya menjadi cemerlang. Namun manajernya masih memikirkan siapa kandidat yang akan mengisi posisi tersebut karena ada 2 kandidat yaitu Stu dan Christine. Stu adalah karyawan baru namun dia sudah menjadi perhatian atasannya karena dianggap tekun dan disukai oleh perusahaan. Manajernya memberitahu bahwa Stu mungkin memang benar masih baru di sini, tapi dia orang yang tidak takut dengan angka-angka dan mampu membuat keputusan di saat yang sulit. Christine yang tidak mau kalah pun mengatakan kalau dia juga mampu membuat keputusan di saat yang sulit. Tapi manajernya akan membuat keputusan dan memberitahunya segera siapa yang akan mengisi posisi asisten manajer. Dari kejauhan dengan tatapan khawatir melihat saingannya mengobrol dengan atasannya, Stu pun langsung menghampiri mereka dan menunjukkan sikap bahwa aku yang terbaik nih bos. And spicy mustard. Karena sudah jam istirahat, Christine yang sebal melihat mereka berdua akhirnya dia pergi keluar untuk menemui kekasihnya. Dia adalah Clay Dalton, kita panggil saja dia Clay. Dia adalah seorang profesor psikologi di kampus ternama dan orangnya akademisi banget. Christine mengunjungi Clay dalam rangka untuk memberikannya selamat karena dia sudah 1 pekan bekerja di departemen psikologi. Christine memberikannya hadiah koin Liberty yang dibuat pada tahun 1929 dan kondisinya masih bagus. No way. Wow. Clay pun senang dengan hadiah itu dan akan dia jadikan itu sebagai tambahan koleksi uang kunonya. Alright. Bye. Bye. See you later. I'll see you later. Christine yang sudah keluar dari pintu tiba-tiba tidak sengaja mendengar percakapan Clay bersama ibunya di telepon. Ibunya menanyakan bagaimana kabarnya dan Clay menjawab kalau Christine baru saja ke sini. Ibunya malah bereaksi, "Oh, Christine anak petani itu." Orang tua Clay tidak senang dengan hubungan mereka karena mereka ingin menjodohkannya dengan wanita lain yang dianggapnya memiliki prestasi yang sangat bagus sebagai pengacara sukses dan lulusan dari kuliah ternama. Christine yang sedih mendengar itu akhirnya dia kembali pergi ke kantor. Saat sedang enjoy duduk di meja kerjanya, Christine melihat Stu yang sedang melakukan keahliannya sebagai penjilat profesional sedang memberikan tiket menonton pertandingan basket untuknya. Tapi tiba-tiba seorang nenek-nenek yang agak seram pun muncul di depannya. Will you help me? Dia adalah Sylvia Ganus, seorang nenek-nenek berpenampilan seram. Nenek Sylvia datang menemui Christine bermaksud untuk memperpanjang tenor pinjamannya karena ada petugas kolektor datang ke rumahnya dan akan menyita propertinya itu. Ganos.
Christine memberitahunya bahwa pihak bank sudah menjadwalkan akan penyitaan properti miliknya di hari ini. Nenek Sylvia menegaskan bahwa rumah itu sudah dia tinggali selama 30 tahun. Namun dia sudah berusaha mati-matian mencari uang sampai penyakit menggerogoti matanya itu hanya untuk melunasi hutangnya pada bank. Tapi Nenek Sylvia butuh waktu untuk semua itu dan dia memohon kepada Christine untuk bilang kepada manajernya. Christine yang kasihan padanya akhirnya dia mencoba membantunya. Okay. Di ruangan manajernya, Christine menjelaskan keadaan nenek tersebut dan meminta mencarikan solusi untuk membantunya. Manajernya pun memberitahunya bahwa pihak bank sudah memberikan 2 kali kelonggaran perpanjang untuk membayar hutang. Dalam tipe penyitaan ini, kita sudah menyita sesuai peraturan, dan bank mengeluarkan biaya besar untuk hal itu. Ini memang keputusan yang sangat sulit, tapi semua tergantung bagaimana kamu akan memutuskannya. Christine yang teringat dengan posisi yang dia kejar selama ini, akhirnya dia mencoba tega terhadap nenek itu dan menolak perpanjang tenor cicilannya. Nenek Sylvia pun memohon kepadanya agar rumahnya tidak disita karena dia tidak ingin tinggal di Pati Jompo. Dia pun bersujud sambil memohon kepada Christine di depan umum. Christine yang merasa tidak nyaman karena roknya dicium-cium, akhirnya dia berteriak memanggil security. Security! Stop! Nenek Sylvia merasa dipermalukan olehnya karena dia sudah bersujud tapi malah diperlakukan seperti itu di depan banyak orang. Christine yang merasa bersalah karena hal itu, dia memanggil Nenek Sylvia untuk meminta maaf. Scanish. Manajernya sampai keluar melihat hal itu, dan dia memberitahunya kalau keputusan yang dia ambil sudah benar. Sore hari pun tiba di mana semua orang siap-siap untuk pulang. Tiba-tiba manajer Christine datang menghampirinya sambil membawa sebuah dokumen. Dia meminta tolong padanya untuk menyelesaikan dokumen tersebut malam ini, karena besok pagi dia akan melaporkannya kepada perwakilan cabang. Dan dia memberitahu bahwa posisi asisten manajer, Christine mendapatkan posisi teratas dalam daftar kandidat itu. Mendengar iming-iming itu, Christine pun semangat mengerjakannya walaupun tidak dibayar. Stu yang mendengar itu cuma bisa melotot. Malam hari pun tiba. Christine yang pulang larut malam karena lembur dadakan yang diberikan bosnya, tiba-tiba dia melihat mobil Nenek Sylvia berada di parkiran tepat di depan mobilnya. Karena mengingat kejadian tadi siang, dia pun akhirnya bergegas memasuki mobilnya sambil was-was melihat ke arah mobil itu. Tiba-tiba nenek itu berada di dalam mobilnya, dan dia menyerang Christine. I beat you, you bitch! Akhirnya Christine pun ditarik keluar, dan nenek itu menarik kancing lengan bajunya dan langsung memberikannya jampe-jampe. Nenek itu berkata bahwa nanti Christine lah yang akan memohon padanya, dan Christine langsung tidak sadarkan diri. Setelah siuman, dia pun tidak melihat keberadaan Nenek Sylvia. Karena syok, dia melaporkan kejadian itu pada petugas dan Clay pun datang menjemputnya. Clay pun bersyukur kalau Christine tidak apa-apa, namun Christine merasa bersalah karena bisa saja dia memperpanjang waktu pembayarannya. Namun Clay membelanya bahwa yang dia lakukan sudah benar, dan cobalah berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Tiba-tiba angin berhembus dari belakang. Mungkin karena pengaruh angin gaib itu, dengan randomnya Christine tiba-tiba meminta Clay menemaninya untuk diramal nasibnya. Akhirnya mereka memasuki toko peramal itu. Saking akademisnya, Clay pun melihat dekorasi sekitar dan dia tidak percaya dengan konsep kebohongan seperti ini. Peramal itu pun keluar dan dia bernama Ramjas. Dia adalah dukun perindavan yang sangat matre. Dukun itu menyampaikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat energi di dalam tubuh. Dan energi ini akan meramalkan hal-hal yang akan datang. Dan $60, please. Seriously? karena si Christine yang kekeh ingin diramal, akhirnya Clay pun membayarkan $60 yang jika dirupiahkan setara dengan Rp945.000. Emang kampret. Lalu dukun matre itu pun sudah siap untuk meramal. Kau baru saja kehilangan sesuatu. Christine pun menjawab tidak, karena dia tidak merasa kehilangan sesuatu.
Tapi si dukun matre itu bilang, bukan itu maksudnya. Tapi ada sesuatu yang sudah diambil darimu, yaitu kancing bajumu. Clay yang mendengarnya dari belakang seakan-akan tidak percaya semua perkataan dukun matre itu. Lalu apa hubungannya dengan kancing hilang dan di mana masalahnya? Tapi Christine langsung memotongnya dan membenarkan perkataan dukun matre itu bahwa nenek tua itu memang mengambil kancing lengan bajunya. Dan dukun matre ini mencoba melihat lebih dalam. Dengan syoknya, dukun matre itu akhirnya mengakhiri ritual ramalan tersebut dan akan mengembalikan uang mereka, lalu menyuruhnya untuk pergi. Tapi Christine pun memaksanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia lihat. Dukun itu menjawab kalau roh kegelapan mendatangimu. Dukun itu bertanya apa kau mengutuk kematian saat melakukan ziarah? No. Lalu apa kau bermain jalangkung atau berhubungan dengan seseorang yang memiliki ilmu hitam? What do you mean? Dukun itu memberitahunya bahwa ada seseorang yang sudah mengutuknya. Christine dan Clay pun akhirnya pulang. Tapi di perjalanan, Clay tetap saja kekeh kalau dukun matre itu menipu dan gak usah terlalu memikirkan apa perkataannya. Sesampainya di rumah, mereka pun berpamitan karena besok mereka harus bekerja lagi. Setelah Clay pergi, Christine mengalami kejadian aneh yang dimana atap rumahnya bersuara. Lalu terdengar seperti ada suara yang membuka pagar rumahnya. Dia pun berlari ke arah dapur untuk menutup jendelanya yang terbuka. Christine yang ketakutan akhirnya mengambil senter dan mencoba untuk menyalakannya. Namun, dia dihantam oleh bayangan bertanduk kambing sehingga membuat bibirnya terluka. Akhirnya Clay pun kembali ke rumahnya karena Christine menghubunginya untuk kembali. Clay yang melihat Christine berdarah, akhirnya dia menyimpulkan bahwa nenek itu kembali menghajarnya. Tapi Christine mengatakan kalau ini bukan ulah nenek itu, karena dia tidak bisa lihat siapa yang memukulnya. Mereka pun pindah ke kamar dan Clay mencoba menenangkan Christine karena kejadian yang sudah dialami. Clay pun mengajaknya untuk pergi healing ke Santa Barbara, di mana itu adalah kampung halamannya, dengan tujuan untuk menghiburnya agar Christine tidak stres. Christine yang senang, akhirnya dia mengiyakan ajakan tersebut karena dia benar-benar butuh healing. Tiba-tiba mereka pun akhirnya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan sebelum menikah. Di saat sedang tertidur pulas karena sudah melepaskan stres bersama, tiba-tiba seekor lalat masuk ke dalam kamar dan hinggap di wajahnya. Setelah tersedak, dia pun mencoba untuk tidur kembali. Ternyata itu semua hanya mimpi. Akhirnya Clay pun mengantarnya pergi bekerja dan bilang hari ini jangan berurusan sama nenek tua lagi. Sesampainya di kantor, tiba-tiba Stu datang menghampirinya dan dia ingin meminta diajarkan mengenai prosedur peminjaman. Christine yang sedang stres dan banyak pikiran akhirnya dia menolaknya. Gimana kalau besok saja? Namun sebagai penjilat yang handal dan ingin dipikanya aku atasan, Stu pun akan melaporkan pada manajer kalau Christine tidak punya waktu untuk mengajarinya. Akhirnya Christine pun mengiyakan permintaannya. Namun tiba-tiba tangan Stu terlihat seperti tangan nenek tua itu. Christine pun mulai sangat terganggu oleh teror tersebut dan And get your filthy pinochle off my desk! Stu pun kaget dan langsung pergi dari mejanya. Manajernya pun melihat darah yang keluar dari hidung Christine. Tiba-tiba, I'm sorry! Oh my God! terlihat Stu pun mengambil berkas milik Christine. Christine yang sudah kelelahan pun atas kejadian yang ia alami, akhirnya dia memutuskan untuk pergi mencari alamat rumah nenek itu. Sesampainya di alamat tujuan, Christine diizinkan masuk dan dia pun ditunjukkan ruangan di mana neneknya berada. Tapi Christine kebingungan karena di dalam sedang ada pesta.
Никого в жизни нет. Karena terlalu fokus melihat foto nenek itu, akhirnya ternyata itu adalah pesta pemakamannya, dan dia malah membuat kekacauan di acara itu. Dan Bamba itu bilang kepadanya kalau dia pantas mendapatkan apapun yang akan menimpanya. Lalu Christine pergi menemui dukun matre itu lagi dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang Christine ingat, nenek itu berkata Lamia saat dia memberikan kutukan padanya. Dukun matre itu menjelaskan Lamia adalah iblis dan hanya dipanggil oleh para gypsy untuk melakukan aksi hitam mereka. Selama 3 hari, Lamia akan muncul sebagai roh jahat yang menyiksa korbannya. Setelah itu dia akan menyatakan dirinya sebagai pencabut nyawa. Dan Lamia akan datang ke pemilik yang memiliki objek terkutuk. Lalu Christine pun menunjukkan kancingnya. Christine menanyakan bagaimana kalau kancing ini dibakar saja. Dukun matre menjelaskan, mau dalam kondisi apapun kau tetap sebagai pemiliknya dan Lamia akan datang kepadamu dan membawamu. Christine pun penasaran dan menanyakan memangnya Lamia akan membawanya kemana. Akhirnya dukun matre itu memberinya sebuah buku sambil memberitahunya cara untuk menenangkan roh ini, yaitu dengan menumbalkan hewan kecil. Tapi Christine pun mengaku dia adalah vegetarian dan dia tidak ingin membunuh binatang. Tapi dukun itu menjawab, kau akan lebih terkejut ketika Lamia datang padamu. Saat sedang membaca buku pemberian dari dukun matre, tiba-tiba dia mendengar suara pintu pagar terbuka lagi. Dia pun mulai ketakutan dan mencoba melihatnya ke depan. Christine pun panik melihat sesosok bayangan itu menerornya lagi. Akhirnya dia berlari ke lantai atas dan bersembunyi di kamarnya. Bayangan itu pun terus mendekatinya. Sambil perlahan mundur, dia mencoba untuk menghubungi Clay. Tapi tiba-tiba HP-nya mendadak habis baterai. Bayangan itu mengeluarkan tangan dan mencoba untuk menangkapnya. Dan Christine pun berusaha melarikan diri melalui jendela kamarnya. Christine yang sudah lelah dan mentok akibat teror itu, akhirnya dia mengikuti tutorial dari dukun matre itu dan dia mengorbankan kucing kesayangannya. Di saat sedang menguburkan kucing kesayangannya, tiba-tiba Clay datang dan memanggilnya. Clay pun menanyakan apa itu bekas darah di bajunya. Christine yang tidak ingin ketahuan pun beralasan kalau ini percikan dari tomat. Dan Christine ingat kalau Clay hari ini menjemputnya untuk pergi healing bersama. Lalu dia pun segera bersiap-siap. You look beautiful. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di rumah orang tua Clay yang megah yang mungkin harganya bisa ratusan miliar rupiah. Mereka berdua pun tegang karena takut orang tua Clay tidak akan suka pada calonnya ini. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam dan makan bersama. Ibu Clay yang sangat mengintimidasi karena penasaran mencari tahu tentang bibit bebet bobotnya, lalu ibunya pun menanyakan tentang kedua orang tuanya Christine. Christine akhirnya menjawab kalau bapaknya sudah meninggal dan ibunya memilih untuk tinggal sendiri di perkebunan karena dia adalah pecandu alkohol. Tak disangka-sangka, ibu Clay malah memuji keberanian Christine yang sudah berkata jujur. Dia juga mengatakan kalau ayahnya juga bermasalah dengan alkohol. Suasana pun menjadi cair dan terlihat lampu hijau dari kedua orang tua Clay. Namun teror pun masih belum berakhir. Tiba-tiba kue yang ada di piringnya pun seperti ini. Christine pun mulai gelisah karena terornya baru saja dimulai. Namun dia pun harus menjaga sikap karena dia baru saja mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tua Clay. Tiba-tiba dia pun tersedak dan mengeluarkan ini. Suara aneh pun makin terdengar kencang di telinganya dan pintu rumahnya pun digedor-gedor oleh Lamia. Tapi Christine yang kesal akhirnya dia melemparkan gelas ke arah pintu dan bermaksud untuk mengusir Lamia. Ibunya Clay yang melihat itu kaget karena di matanya Christine seperti ODGJ yang tiba-tiba marah sendiri dan lampu hijau berubah jadi lampu merah lagi. Christine yang frustrasi akhirnya pergi menemui si dukun matre lagi dan dia marah-marah padanya. Christine sudah mengikuti yang dia suruh, bahkan dia sampai menumbalkan kucing kesayangannya, tapi hasilnya tetap bullshit.
Dukun matre mengatakan kalau yang dia lawan ini adalah iblis Lamia, roh jahat yang sangat kuat, bukan seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, jenglot, kunyang, atau jin dan jun yang gampang untuk diusir. Karena tidak tega melihat Christine yang depresi, dukun matre akhirnya memberikan solusi lain, bahwa kita harus berbicara dengan roh ini dan memintanya agar tidak mengambil jiwamu. Dukun matre mempunyai kenalan yang bisa membantunya. Christine pun ragu apakah harus percaya dengannya. Dukun matre menjawab, karena besok adalah hari ketiga dan setelah itu Lamia akan mendatangimu. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tapi kamu harus mengerti, kalau wanita ini mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kita dan itu tidaklah gratis. Christine pun menanyakan memangnya apa yang dibutuhkan. $10,000. Cash. Benar-benar bacotan marketing yang sangat mutakhir dari mulut si dukun. Keesokan harinya Christine memutuskan menemui manajer di ruangannya. Dia bermaksud untuk mendapatkan gaji dengan posisi asisten manajer duluan. Walaupun belum diumumkan secara resmi kalau dia ada di posisi itu. Christine beralasan kalau keluarganya sakit, jadi dia membutuhkan gaji asisten manajer itu. Namun manajernya memberitahunya kalau dokumen yang dia kerjakan itu bermasalah. Cabang kita masih memiliki kredit macet yang sangat besar, jadi promosi untuk posisi asisten manajer akan ditunda dulu. Dan manajernya merasakan kalau Stu lebih cocok buat posisi itu. I'm sorry. Christine yang kecewa akhirnya dia pergi pulang dan membongkar semua barangnya untuk dia jual. Sesampainya di toko loak, harga yang terkumpul dari barang yang dia miliki ialah $3.800 dan masih sangat jauh dari $10.000. Christine pun hanya bisa menangis sambil memakan es krim. Lalu Clay pun datang dan memberitahunya kalau dia sudah membayar si dukun matre. Christine pun kaget mendengarnya dan dia tahu kalau Clay itu tidak percaya. Clay menjawab kalau dia melakukan ini semua karena dia benar-benar sayang, cinta, dan tentunya untuk cerot-cerot. Sesampainya di kediaman yang besar, mereka pun bertemu dengan dukun lokal yang sudah menjadi internasional, yaitu Shaun Sandena. Dukun matre memperkenalkan bahwa jam terbangnya di dunia pergoiban sudah tidak diragukan lagi dan reputasinya sudah melanglang buana bahkan sampai ke alam sana. Dan dia pun sudah pernah berurusan langsung dengan Lamia. Sandena menceritakan kalau dia pertama kali bertemu dengan Lamia yaitu di rumah ini. Itu terjadi 40 tahun yang lalu. Tapi sayangnya dia kehilangan jiwa bocah itu yang diambil oleh Lamia. Dan Sandena sudah menunggu bertahun-tahun ingin menebus kesalahannya dan menghancurkan Lamia. Seekor kambing pun dipersiapkan untuk menjadi media perpindahan Lamia yang nantinya dia akan dijebak di dalam tubuh kambing itu. Ritual pun dimulai. Yes. Namun yang datang bukanlah Lamia. Sandena pun mengusir para roh itu. Dan akhirnya Lamia datang dan merasuki tubuh Sandena. Lamia mengatakan kalau dia menginginkan jiwa Christine Brown. Lalu Christine menarik tangannya ke kambing dan... Penjagal pun langsung disuruh untuk membunuh kambing itu. Dan yang terjadi... Lamia berhasil pindah ke tubuh tukang jagal itu. Dukun matre memberinya perintah karena sebagai yang memanggilnya ke sini, dia menyuruhnya untuk pergi. Namun... Lamia pun langsung melihat ke arah Christine dan mendekatinya. Dia berkata kalau dia tidak membutuhkan kucingnya itu. Dukun Sandena yang sadar, akhirnya dia langsung mengucapkan jampe-jampe Spanyol pada Lamia. Akhirnya Lamia pun menghilang dan tukang jagal itu selamat. Tapi sayangnya dukun Sandena malah tiba-tiba kehilangan nyawanya. Dukun matre memberitahunya bahwa Lamia akan kembali karena iblis itu tidak bisa diusir oleh seorang cenayang dan kambingnya pun masih belum dibunuh. Dukun matre memberikannya solusi terakhir, ialah dengan menghadiahkan kancingnya itu kepada orang lain sehingga kepemilikannya akan berubah dan Lamia akan mengejar pemilik barunya. Dan batas waktu Christine hanya sampai pagi. Saat di perjalanan pulang bersama Clay, mereka dikagetkan oleh ini. Yang membuat amplopnya terjatuh ke bawah dan Christine pun panik. Namun keberuntungan masih memihaknya karena amplopnya tidak jadi hilang. Akhirnya Christine memutuskan untuk pergi ke kafe sendirian dan mencari target siapa yang akan diberikan hadiah olehnya. Saat melihat sekeliling, dia malah tidak tega melihat orang-orang itu karena kehidupan mereka bahagia dan tidak pantas mendapatkan hadiah ini.
Akhirnya dia menelpon Stu untuk menyuruhnya kemari dan mengancamnya untuk membongkar kalau dia sudah mencuri file di meja kerjanya dan menyabotasenya karena dia menginginkan posisi asisten manajer itu. Akhirnya Stu pun menurutinya dan sampailah dia di kafe itu. Stu pun memohon pada Christine agar dia tidak membongkarnya dan dia akan menuruti semua kemauan Christine. Akhirnya Christine mencoba untuk memberikan hadiah itu pada Stu. Namun Stu kebingungan kenapa malah dikasih hadiah. Lagi-lagi Christine yang tidak tega pun akhirnya menyuruhnya untuk pergi dari sana. Di saat sedang kebingungan dengan siapa yang akan menjadi targetnya, tiba-tiba dia melihat berita kematian Sylvia Ganus dan sekaligus dengan alamat pemakamannya. Lalu Christine mempunyai ide dan dia langsung pergi menemui dukun matre. Christine bertanya apakah mungkin dia memberikan hadiah ini kepada orang yang sudah mati. Dukun matre menjawab bahwa orang yang sudah meninggal jiwanya itu sebenarnya tidak benar-benar mati. Ya, sepertinya ini menjadi kesempatan untuk dia mengembalikan kutukan ini pada orang yang memberikannya. Christine pun akhirnya bergegas pergi menuju kuburan Sylvia dan di sana dia menggalinya. Sylvia, get us! You got it, bitch! Goodbye. Keesokan harinya dengan pagi yang bersinar cerah, burung bersiul-siul, Christine mendapat pesan suara dari manajernya. Yang dimana dia memberitahunya kalau perbuatan Stu sudah terbongkar dan posisi asisten manajer menunggunya di kantor. Lalu Christine pun pergi menuju stasiun karena dia akan healing bersama kekasihnya Clay. Christine pun membeli baju yang cantik karena hari ini sangat membahagiakan dalam hidupnya. Di sisi lain, Clay pun memegang cincin di tangannya untuk persiapan di tempat healing dia akan melamarnya. Mereka pun akhirnya bertemu. Dengan centilnya, Christine meminta pendapat Clay tentang bajunya. Lalu Clay memberitahunya kalau dia menemukan ini di mobil. Clay pikir itu koin Liberty hadiah darinya, tapi ternyata malah sebuah kancing. Christine pun syok melihat itu karena amplopnya tertukar dan yang terjadi... Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah, jika menjilat adalah menjadi syarat untuk mendapatkan tempat terhormat, maka jangan heran jika para anjing menjadi juaranya. Dan tidak perlu menjilat untuk terlihat, tidak harus menggonggong agar ditolong, tidak harus menggigit agar berduit, karena hidup tidak seanjim itu. Terima kasih, see you on the next video.